Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrih hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan duha siang, siang belum, antara siang pagi dan siang, waktu duha ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk sama-sama insyaallah kembali ngaji kitab. Kalau terkait parenting itu saya ada setuju ada nggak setujunya, karena kadang parenting itu kadang tidak menggambarkan sepenuhnya pendidikan Islam. Jadi kadang materi parenting itu ngambilnya dari barat, kadang ngambilnya dari sarjana-sarjana yang basicnya dasarnya bukan qaulullah wa qaulu rasulillah wa kalamul ulama. Makanya kita lebih seneng di sini ngaji kitab. Makanya kayak di pondok itu juga kita ngaji kitab, ngaji ta'limul muta'alim. Di sini juga ngaji simtul aikian. Jadi bisa benar bisa salah istilah parenting itu. Maka karena sekarang qadarullah populer yang di mana-mana istilah itu jadi rame. Kadang orang jadi salah persepsi juga karena kajian-kajian parenting. Jadi kadang di satu sisi semangat ngaji, sisi yang lain kadang ada yang tidak balance karena tadi kurang didasarkan secara penuh pada syariat. Maka insya Allah yang kita kaji ini kitab yang ditulis oleh Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Untuk sekedar mengingatkan, kalau mungkin dulu pernah disampaikan tentang siapa beliau. Imam Syamsuddin Ar-Ramli ini adalah faqih Syafi'i. Tentunya kalau sudah didasari ilmu fikih itu halal haramnya sudah jelas. Boleh atau tidaknya sudah jelas. Makanya kalau ilmu tidak didasari fikih itu akhirnya banyak offsetnya. Karena kadang ranah-ranah yang harusnya kita tidak masuk. Nah, Imam Syamsuddin Ar-Ramli ini, jadi kalau kita belajar mazhab Syafi'i itu ada marhalah tahrir atsani. Fase di mana mazhab Syafi'i itu disaring karena saking banyaknya kitab yang ditulis, saking banyaknya ulama yang muncul, maka kemudian dari banyaknya kitab itu perlu dipilah-pilah mana yang sesuai dengan mu'tamadnya madhab. Dan marhalah tahrir itu ada dua fase. Pertama adalah di masa Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Yang ini disebut marhalah tahrir al-awwal. Kemudian setelah itu muncul lagi, berkembang lagi syuruhat, bahkan sampai hawashi. Bukan hanya syuruhat, hawashi. Jadi kalau ada kitab, ada syarah. Yang jelaskan kitab itu namanya syarah. Lah yang jelaskan syarah itu namanya hawashi. Ada nanti hawashi. Itu saking ulama bukan nggak ada kerjaan, saking produktifnya mereka itu nulis kitab sampai seperti itu, sampai saking banyaknya. Nah, kalau orang umum baca kan orang mungkin mau kitab 20 jilid, 24 jilid, 30 jilid itu kan berat, sak jilid rampung-rampung gitu kan. Makanya kemudian perlu dipilah-pilah dari yang panjang, yang terlalu mendetail itu perlu dipilah-pilah mana yang sesuai dengan kaidah mazhab atau tidak. Nah, marhalah yang kedua inilah kemudian yang digawangi oleh dua imam besar namanya Imam Syamsuddin Ar-Ramli dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahumullah ta'ala jami'an. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka berdua. Di Imam Syamsuddin Ar-Ramli ini juga menulis kitab ini Riyadhatus Sibyan, kemudian dengan syarahnya Simtul Aikian yang alhamdulillah kita sudah kaji. Nah, kemarin sebenarnya sempat dilema hari ini itu kita mau adakan atau enggak, karena memang di penghujung
sebelum liburan. Jadi mungkin kalau liburannya di kita memang beda sendiri Pak. Liane libur, kita nggak libur. Yang lain nggak libur, kita libur. Ya wis. Ya ini resiko kita berusaha untuk konsisten dengan tarikh hijri. Ya memang apa namanya berat memang. Nanti akan banyak sekali melawan arus. Tapi insya Allah ini kalau sudah diniati sih gampang insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tinggal masalah liburan nggak liburan, masalah ketemu sama nggak ketemu itu sing ditoto atine. Itu enak insya Allah nanti. Barakallahu fikum koncone nang omah ora ono sing iki libur liyane do sekolah kabeh. Alhamdulillah. Ya ala kulli hal barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kemarin di kajian sebelumnya kita sudah membahas tentang pembelajaran Quran, kemudian bagaimana mukul itu sebagai wasailut ta'dib, wasilah untuk didik. Meskipun itu memang fase yang terakhir, bukan terus isi ngeplak isi mukul, bukan ya. Jadi ada macam-macam. Saya contohkan juga ada seorang syekh namanya rahimahullah taala, belum lama beliau meninggal ya. Jadi beliau pernah datang ke sini, beliau lihat anak Indonesia itu dilihat sekilas gitu kan, beliau ya namanya orang biasa didik itu ndelok sekilas wis langsung ke gambar. Ki gampang ya, ulah-ulahane lebih gampang timbang wong-wong Arab, dia bilang gitu. Jadi kata beliau ya kalau orang Arab itu nek ora digebuk ora iso. Katanya gitu. Tapi kalau orang Indonesia insya Allah gampang-gampang. Ini lihat model-model antum itu enak-enak. Makanya alhamdulillah kita itu ya insya Allah di Indonesia ini untuk mungkin sampai ke fase itu mungkin ya jarang lah sampai ke itu. Mungkin bisa dilihat juga di sekolah ya, mungkin kasus guru yang sampai mukul itu insya Allah saya sampai sekarang kok belum pernah dengar gitu. Saya kok belum pernah dengar kalau yang mukul ya sampai mukul pakai rotan atau apa. Kalau jewer mungkin ya, mungkin jewer saya mungkin ada, mungkin saya tapi belum pernah dengar juga. Barakallahu fikum. Kalau itu pun ada ya kita husnudzon, itu wasilah yang insya Allah mudah-mudahan memang harus ditempuh dalam tarbiyah anak kita. Ya, ini yang kemarin sedikit review. Insya Allah kita akan membahas di pembahasan baru terkait al-la'bu ya. Al-la'bu fihi wa tarwihu an qulubil atfal. Jadi sekarang refreshing. Kalau kemarin sinau Quran, yo ada sisi strength-strengthnya. Nah, ini ada sisi refreshing. Qala rahimahullah taala, beliau berkata, wa rahatus sibyani ba'dal maktabi. Ya. An ya'dhanal waliyyu lahum bil la'ibi. Ya. Jadi setelah anak itu belajar maka ada rohah. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, sa'atan. Ya. Bahkan beliau ketika bahasanya ngejak orang ngaji itu beliau nyampaikan hayya bina nu'minu sa'atan. Ini kalimatnya menarik sekali. Hayya bina nu'minu sa'atan. Ayo beriman sesaat aja. Maksudnya itu bukan berarti habis itu kufur, bukan. Atau habis itu boleh maksiat, bukan ya. Jadi memahami ibaratnya Ibnu Mas'ud ketika beliau menyampaikan hayya bina nu'minu sa'atan, itu adalah ketika kita duduk di majelis ilmu itu bertambah keimanannya. Makanya itu pahamnya dengan kita memahami kalimat al-imanu yazidu wa yanqus. Ya. Itu juga yang dikeluhkan oleh salah satu sahabat namanya Handolah. Handolah baru ketemu sama Rasulullah SAW. Beliau kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, ya awalnya sebelum ke Rasulullah Abu Bakar dulu. Ketemu sama Abu Bakar, beliau menyampaikan nafaqal Handolah.
Abu Bakar kaget bilangin gitu. Handolah sudah jadi orang munafik. Wah, kan kaget nih. Kayak malak gitu kan. Malak takul mislah hadzal kalam. Kenapa kok kamu ngomong gini, kata Abu Bakar. Kamu kok ngomong kamu munafik itu dari mana? Kok bisa ngomong munafik? Maka kemudian Handolah cerita. Ya, kami itu kalau deket sama Rasulullah nek pas ngaji lungguh ngene iki wis kaya malaikat pisan. Jadi wis soleh kabeh. Iso nangis, ingat akhirat, seakan-akan sholat mau 1000 rakaat gitu kan. Maca Quran koyone ora bakal mandek. Ya begitu pulang ke rumah, arep buka Quran males. Begitu buka maca sak lari itu atau mungkin sak muka ngantuk. Makanya dia mengamati perbedaan pribadinya ketika bersama Rasulullah sama ketika di rumah. Akhirnya ketika itu Abu Bakar, ya wis kita datang ke Rasulullah. Ya, kita ya jawab, saya juga kalau jawab mungkin takutnya nggak pas ya, kita ke Rasulullah SAW. Hanya sampai ke sana ya beliau sampaikan ya, kalau kalian taat terus seperti itu, la sofahat kumul malaikah. Malaikat itu akan datang turun ke bawah disalami sama malaikat itu. Kalau kayak gitu terus. Tapi ya namanya tabiatnya manusia itu ya kadang taat, kadang enggak. Makanya itu satu hal yang wajar ketika kita pulang kemudian lihat apa, bertemu apa, mengalami apa, kemudian berubah, ada perubahan. Ya. Makanya tidak disebut itu sebuah kemunafikan. Barakallahu fikum, kembali ke sini kan. Warahatus sibyani ba'dal maktabi. Jadi ya istirahat anak-anak itu, istirahat atau rohah, ngerasakan rehat ya. Setelah dia capek belajar, setelah capek ngafal, setelah capek nulis itu kan. An ya'dzanal waliyu, dengan apa itu istirahatnya? An ya'dzanal waliyu, mengizinkan siapa, yaitu al-wali, mengizinkan al-wali. Bagi siapa? Lahum, yo kanggone kabeh iku bocah-bocah. Bila bi ngizinke nggih napa? Nggih dolanan, buat mainan, untuk dia tetap ngambil jatahnya sebagai anak. Makanya bocah ora tahu dolanane malahan aneh gitu. Takutnya wis gede kok dolanane pas gede kuwi masa kecil kurang bahagia itu kan. Makanya yo sewajarnya itu. Jadi memang harus balance. Bukan pagi sampai sore mainan terus juga. Tapi juga tidak belajar terus juga. Jadi ada keseimbangan. Ada waktunya dia belajar, ada waktunya dia bermain. Maka disebutkan di sini ya, yambaghi an yu'dzana lahu ay as-sabi ba'dal faraghi minal maktabi an yal'aba la'ban jamilan yastarihu ilaihi min ta'abil maktab ya. Jadi setelah capek lelah itu hendaknya diperbolehkan bagi anak untuk main ya, lakban jamilan, mainnya yang baik, yang bagus, supaya apa? Yastarihu ilaihi min ta'abil maktab ya, bisa istirahat dari capeknya belajar ya. Yo, nek ada yang nanya, kan bukannya kalau mainan tuh ya capek juga? Iya capek, tapi anak itu kalau mainan nggak ngerasa capeknya, itu ra kroso capek. Sebab apa? Namanya mainan itu jenenge seneng, itu bocah ora kadang isuk tekan sore dolanan terus ya nek lurusi dolanane nggak capek. Kenapa? Karena memang satu hal yang dia memang senengi gitu. Makanya capeknya dia itu obat capek yang pertama. Capek jadi obat capek kan kayak gitu. Makanya Masya Allah ini luar biasa. Karena anak kecil itu fasenya belum bisa namanya menikmati belajar.
Mungkin nek wis udah gede itu ya kita harapannya kalau anak sudah besar itu dia sudah bisa menikmati belajar. Kalau sudah bisa menikmati belajar itu sudah fasenya kayak para ulama itu, sakit tetap maca buku. Ya, makanya ada riwayat Ibnu Taimiyah ketika beliau sakit itu, beliau minta sama muridnya dibacakan buku. Ya. Maka kemudian ditanya, "Syekh, jenengan itu kan sakit. Kok malahan dibacakan buku kok nggak ngasuh mawon itu kan, istirahat aja. Ini waktunya kan harusnya waktunya apa? Istirahat." Ya. Jawaban beliau menarik sekali. Beliau sampaikan, nah istirahatnya saya itu ya gini nih. Senengnya saya itu ya nek maca buku. Ya. Makanya kalau kita baca kitabnya Syekh Abu Fatah Abul Hudah itu di kitab namanya Sofahatun min Sobril Ulama. Ya. Sofahat, kisah-kisah indah dari kesabaran para ulama. Begitu kita lihat itu menakjubkan sekali. Ada ulama itu yang meninggal gara-gara apa? Nggak bisa lepas dari baca buku. Sampai beliau jalan itu baca buku. Orang ingeti jalan. Karena sambil baca buku kan fokus, begitu asik, akhirnya apa? Kepleset jatuh. Jatuh itu mungkin diselokan kalau di sini, atau mungkin dia apa? Kayak meninggal gara-gara itu. Ya. Ada yang seharian kuat gak makan, seharian gak makan, lupa sampai makan. Ya. Karena apa? Karena saking asiknya belajar. Imam Syafi'i sampai gabungkan antara wudhu sholat isya dengan wudhu sholat subuh. Saya yakin di sini belum ada yang pernah wudhu sholat subuh pakai wudhu sholat isya. Enten sing nate, Bu? Bapak-bapak. Ada. Ibu-ibu nate, Bu? Nggih. Artinya kan nggak tidur, karena salah satu pembatal wudhu kan min nawaqidil wudhu itu apa? Naum, kan tidur, ya. Tidur itu salah satu pembatal wudhu. Berarti nek umpamanya kalau apa namanya wudhu sholat isya digunakan untuk sholat subuh, berarti kan nggak tidur semalam. Nah ternyata ketika ditanyakan itu ke Imam Syafi'i oleh putranya Imam Ahmad, kok jenengan subuhan wau mboten wudhu, tak presani kok langsung sholat. Loh, saya semalaman nggak tidur, masih punya wudhu sholat isya. Kenapa nggak tidur? Karena beliau terlintas satu masalah yang dari situ beliau kemudian ya mutolaah sampai satu malam itu bisa menyelesaikan 70 masalah fikih. Kroso ngatek subuh. Itu fase selanjutnya. Tapi kan dalam fase anak-anak sing enak nopo nih? Mainnya. Mungkin bagi sebagian anak-anak belajar itu masih harus ngerasakan berat, belum bisa menikmati belajar. Ya. Makanya ya paling ideal gitu, maca Quran menikmati, ngafal Quran menikmati, ngaji menikmati, itu kan paling ideal seperti itu. Jangankan anak-anak wong gede ngaji urung iso nikmati kadang. Setengah jam, 1 jam wis panas dan rampung gitu kan. Kadang yang besar pun belum bisa menikmati ngaji, apalagi anak-anak. Tapi idealnya memang seperti itu. Orang harus ngaji itu sampai menikmati, sampai dia seneng dengan ngaji. Ya. Makanya kalau orang barat itu, teori barat itu bagaimana hobi yang disenangi itu menghasilkan duit kan kayak gitu. Ya. Kalau orang hobinya main bola, jadikan profesional sampai jadi pemain profesional. Orang hobinya itu taekwondo gimana sampai juara dunia kan kayak gitu. Ya. Bagaimana orang hobinya utak-utik, nah akhirnya jadi tukang servis.
servis mesin cuci, servis kulkas ya. Hobi ini utak-utak gitu kan. Servis jam umpamanya. Ya hobi itu jadi sesuatu karena ketika dia capek di sesuatu yang dia sukai, nah, dia nggak akan ngerasa dia akan menikmati itu. Capeknya itu jenengan capek mboten capek. Napa mboten capek lah, bos pun biasane niki kula malah remen ngeten. Kenapa? Karena dia senengi itu. Begitu juga belajar. Kenapa para ulama nulis ribuan ya lembar, ratusan jilid buku, ngafal mungkin ratusan bait nazm ya. Hafal Quran, hafal hadis, hafal banyak kitab. Kenapa kok nggak ngerasa capek? Karena basic dari semua itu adalah cinta, seneng. Ya. Nah ini yang kita bangun ke depan untuk anak-anak. Anak-anak itu harus ya sampai seneng. Makanya untuk supaya dia nggak trauma sama belajar, nggak trauma belajar itu kesannya nggak menyenangkan, ya nggak melulu apa strength belajar terus. Tapi jangan dicampur bermain sambil belajar. Itu kadang menghilangkan adab dalam belajar. Makanya kalau di teori kita itu ya namanya di majelis ilmu duduk ya diajarkan adab anak bagaimana al-istima ya was-sukun was-samtu inda ta'allumil ilmi inda istima'il ilmi. Bagaimana ketika dia di majelis ilmu itu ya diajarkan adabnya an yulazimal adaba fihi. Dia melazimkan adab duduknya yang bagus, yang baik, dengarkan. Itu harus terus disampaikan. Jadi anak tahu ini ranahnya majelis ilmu, oh ini pas dolanan. Nek pas dolanan nggak apa-apa main-main. Tapi kalau pas di majelis ilmu ya harus seperti itu. Jangan, oh nggak apa-apa sambil mainan ngapal Quran, jangan. Baca Quran itu ada adabnya, sama Al-Quran ada adabnya ya. Jadi supaya tidak kehilangan barokahnya ilmu. Dalam Islam itu bukan hanya sekedar jenengan sinau bisa terus pinter, bukan itu ya. Tapi bagaimana ilmu itu barokah ya. Kalau patokannya pinter, ada orang yang hafal sekali dengar langsung hafal ya. Kasihan yang bodoh, dia akhirnya gagal terus, merasa gagal terus karena patokannya dia nggak hafal. Padahal untuk hafal bagi dia luar biasa sekali, harus ngulang berpuluh-puluh kali untuk sampai hafal. Ya. Makanya ini ujiannya orang pintar. Kadang orang pintar itu nggak betah duduk lama di majelis ilmu. Kenapa? Karena dia bisa menyerap ilmu itu dengan cepat. Anak-anak yang pintar, sing liyane mudenge 1 jam, kadang 1 jam ejek mubeng, kan? Bukan mudeng, mubeng, kan? Hasing anak pintar ini cukup berapa menit sudah, maka habis itu tinggal apa? Bosennya, karena dia ngerasa sudah apa? Bisa nangkep. Nah kayak gini kan tetap harus dia diajarkan adab untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan, kan kayak gitu. Nah ini tantangannya masing-masing. Bagi anak yang pintar tadi, tantangannya dia diajarkan adab meskipun wis mudeng, meskipun kudu dibaleni. Karena dilihat Ibnu Hazm itu, Ibnu Hazm Az-Zahiri ya, salah satu pencetus madhab Zahiri yang beliau memang dipandang syadz oleh para ulama, tapi orang alim itu. Ibnu Hazm itu beliau sudah hafal Sahih Bukhari, masih ngulang. Ya, selama hidup beliau itu ngatamkan Sahih Bukhari 500 kali. Karena patongan beliau enggak yulazim adab kan, aku wis iso. Kan? Wis pinter aku. Wis tahu rampung. Kan kita sering kayak gitu itu kan. Wis tahu. Padahal ora ono sing bekas nang kene gitu kan. Wis tahu ning ora ono sing bekas. Gitu suruh ngulangi lagi belajar, oh, udah pernah. Ngapain belajar sesuatu yang sudah pernah?
Ini penyakit kita kan seperti itulah. Maka ini jadi satu muskilah bagi kita yang kita harus mendidik anak-anak itu sabar ketika duduk di majelis ilmu. Maka untuk mewujudkan itu salah satunya mereka memang harus dikasih porsi yang seimbang. Jangan sampai nggak ada waktu sama sekali mereka bermain. Kecuali memang dalam satu kondisi anak sudah senang sinau, kebahagiaan dia ya belajar itu. Contohnya siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu disuruh mainan malah nangis. Jadi saking keselik gitu, konco-konconya itu kalau lihat Imam Nawawi mesti lagi ngaji Quran, lagi murojaah, lagi sholat. Ini masih anak kecil loh, ini anak kecil, bukan orang yang sudah dewasa, bukan. Lah temennya kan jenenge koncone sing liyane bal-balan zaman sekarang kan, mungkin zaman itu nggak tahu mainannya apa, saya nggak ngerti ya. Main bola mungkin apa, nek dulu ada gobak sodor, ada macam-macam itu mainan kan. Lagi kok orang melu dewe, ketika dilihat ini aneh, anak kecil nih, oh bocah ki aneh, sing liyane dolanan ra gelem dolanan dewe. Akhirnya dipaksa itu, diseret, Imam Nawawi diseret suruh mainan. Karena beliau memang nggak seneng, ya nangis, pegah. Kenapa kamu nangis? Saya nggak mau mainan, malah dipaksa mainan. Lah kamu maunya apa? Saya maunya ngaji. Saya senengnya ngaji kok. Ya nek wis udah kayak gini jangan dipaksa untuk main gitu loh. Jadi bukan berarti harus anak main, bukan. Jadi kondisional. Kalau anak dari kecil itu memang senengnya mau coba buku, senengnya kebahagiaan dia itu ngaji, udah alhamdulillah. Ini berarti anak mudah-mudahan muafak calon jadi ulama nanti ke depan. Ya, kayak Imam Nawawi. Nah kalau anak-anak yang levelnya masih seneng dolanan, ya aja dipaksa, dipingit, konsinau, terus stres akhirnya. Akhirnya dia nanti ada trauma kepada ilmu. Malah orang gelem sinau sama sekali. Kenapa? Karena trauma. Jadi saya dulu pernah dapati kasus ini, Masya Allah, seorang bapaknya itu semangatnya luar biasa karena beliau kepengen anaknya hafal Quran, kemana-mana suruh megang Quran terus, sampai kerja bakti nggawa Quran. Saya kerja bakti, baca Quran, sing liyane nyambut gawe, begitu karo nyambut gawe karo buka Quran. Akhirnya bertahun-tahun nggak jadi hafal Quran anaknya. Padahal wis ublek karo Al-Quran sejak kecil, tapi nggak hafal Quran. Suruh ngafal lagi, ditanya kamu kenapa? Capek. Jadi settingannya ada yang nggak pas settingannya itu. Nah karena settingannya nggak pas itu, dia sudah suruh ngafal itu udah kayak ada traumatik, ada sesuatu yang wah berat ini. Maka yang paling kita jaga itu di sela-sela ini itu menjaga anak-anak terus dia di atas track, on the track, sampai dia benar-benar bisa menikmati ilmu, sampai dia benar-benar bisa mencintai ilmu. Ya. Itu tujuan kita. Karena kalau anak itu nggak seneng ya susah. Ya. Jangan sampai senengnya kepada selain ilmu. Ya. Orang itu kalau udah seneng gampang, ngarah ke gampang banget nek wis seneng itu. Tapi kalau udah seneng mau dilarang kayak apa nggak bisa. Para dicegah kaya ngopo kowe nek wis seneng wengel. Makanya obatnya orang saling mencintai itu cuma satu nikah. Kata Rasulullah SAW. Orang iso dilarang dipisah, ngono dipisah kok loncat pager. Ya gitu. Makanya kata Rasulullah la yura lil mutahabaini mislun nikah. Tidak pernah ada solusi bagi dua orang yang saling mencintai kecuali pernikahan. Ya. Kita malah melebar kemana-mana nih. Ya, kita ya nyambung kok roh nyambung itu kan, kita lanjut. Fa innahu 'indas siba mahbubun wa qalbuhu aidan bihi yatibu. Nah, ini tabiat anak-anak ya.
Anak-anak itu ketika fa inna la'ba inda siba, ketika masih kecil itu mahbubun. Anak-anak itu tabiatnya seneng dolanan. Tabiatnya apa? Seneng. Ora usah dikongkon jenenge ana pasir, air, wah itu. Ada pasir sama air udah jadi itu udah. Ya. Prakarya langsung buat rumah-rumahan ya kan. Etok-etok jadi tukang nyemen apa jenenge? Ngelepo. Seneng dia lihat pasir, lihat air itu udah lihat air hawane kepengen wow teles-telesan gitu. Itu memang kayak gitu. Fa innahu inda siba mahbubun. La'ab itu ketika anak masih kecil memang tabiatnya dia majbulah lahu. Ya memang secara fitrah itu dia dibuat senang untuk bermain. Kalau tadi ada yang tidak senang kasuistik, kayak tadi Imam Nawawi itu 1.000 atau 110.000, mungkin 100.000 bisa jadi. Ya. Tapi mayoritas anak itu namanya mainan itu mesti senang. Tontonan kalau ada anak lewat toko mainan, wah, mesti kan jaluk di toko ke mainan. Itu karena memang tabiatnya seperti itu. Ya. Nah, makanya kata Rasulullah SAW di hadis beliau, inna li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Kata Rasulullah SAW, sungguh jiwamu, dirimu itu memiliki hak atasmu. Ya. Dan juga keluargamu punya hak atasmu. Makanya dulu ada sahabat namanya Salman Al-Farisi, dipersaudarakan sama sahabat Abu Darda. Abu Darda ini wonge solehnya Masya Allah luar biasa soleh. Oh ya. Malam itu nek qiyamul lail liyane jam 2:30, Abu Darda jam 11 qiyamul lail. Ya. Sampai akhirnya suatu ketika karena memang Salman ini sama Rasulullah dipersaudarakan sama Abu Darda, beliau mengunjungi saudaranya, ya, saudara dalam Islam. Ketika berkunjung di rumahnya itu biasa namanya wis akrab itu kan, karena sudah akrab, beliau tahu-tahu diwaduli apa? Disambati sama siapa? Sama istrinya beliau. Ya. Bilang apa istrinya? Ungzur akhaka hadza. Lihat ini saudaramu ini, siapa maksudnya? Abu Darda. La yuridu dunya, dia nggak mau dunia. Ya. Nggak mau dunia, langsung paham. Nggak mau dunia itu maksudnya apa? Ublek ibadah terus lali karo bojone. Ya, istrinya nggak tahu diperhatikan, nggak pernah istilahnya ditemani, nggak pernah disentuh. Akhirnya ya udah, saya malam ini tak nginep sini. Salman nginep di situ sama Abu Darda gitu. Kan karena nginep ya ditemani sama Abu Darda. Tidur memang ditunggu sama Salman. Kiko jam 11 mesti meh tangi. Begitu arep tangi, trek dicekeli. Sik turu. Aja tangi, semangatan wis turu sik. Kemudian habis itu benar dia tidur lagi. Jam 1 mau bangun, ya. Mau bangun, dicegah lagi. Tidur sik. Ora ojo kesusu wis engko ojo dawa, ojo ana tahajud iso mengko. Akhirnya sampai sudah menjelang subuh, mungkin kalau sekarang 3:30 mungkin ya. Dibangunin sama Salman, wis saiki tahajud toh. Begitu bangun sholat habis itu pagi dinasihati sama Salman, kamu itu nggak bener kayak gitu tuh. Orang itu ya ada aspek kamu sama Allah, aspek kamu sama keluargamu, aspek kamu sama masyarakat dan lain sebagainya ya. Kemudian Salman mengingatkan Rasulullah dengan hadis ini, mengingatkan si Abu Darda dengan hadisnya Rasulullah SAW. Inna li nafsika alaika haqqun wa li ahlika alaika haqqun fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Maka kemudian sahabat Salman bilang kayak gitu, belum plong Abu Darda iki one Salman ora beres. Mosok aku salat ora oleh.
Sholat jam 11 kan apik, mosok ora oleh. Arep tahajud jam 1 yo dipenging, dipanggah sakura. Berarti aku tak teko nang Rasulullah. Akhirnya beliau karena belum serk itu datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tadi malam itu didatangi saudara saya Salman. Salman nginep di tempat saya sampai akhirnya saya mau sholat nggak boleh jam 11. Jam 1 nggak boleh. Kemudian pagi baru dibangunin. Kemudian dia nasihati gini. Rasulullah langsung sudah paham. Kata Rasulullah, shadaqa akhuka Salman. Saudaramu Salman ini benar. Kowe sing salah. Jadi kamu ya ketika istrimu itu nggak diperhatikannya, dia butuh perhatian kamu. Anakmu ya butuh perhatian kamu. Maka setiap orang harus memberikan perhatiannya, memberikan porsi ya bagi setiap bagian itu sesuai dengan porsinya. Jangan sampai dia kemudian berlebihan. Nek masak niku nggih, saya tak tanya ibu-ibu masak. Masak umpamanya yo enak, memang garam itu salah satu yang menjadi aspek enaknya masak. Tapi coba ngasih garam kebanyakan. Ya. Kan jadi nggak enak. Begitu juga santan. Mau santan itu enak, tapi kenai santan kebanyakan. Ya. Masake cuma daging umpamanya mau buat gulai ya 1 kilo santannya 5 liter atau 10 liter ya kan akhirnya jadi berlebihan gitu kan. Kolesterol juga itu tambahan ya. Jadi apa-apa yang berlebihan itu tidak baik, makanya di sini disebutkan seperti itu ya. Barakallahu fikum. Wa kasratut ta'limi mautul qalbi. Nah, ini menarik sekali. Kalimatnya menarik sekali. Wa kasratut ta'limi mautul qalbi. Seringan ngaji ini bahasanya terjemahannya saya. Terlalu banyak ngaji itu kadang bisa jadi sebab matinya hati. Wa yudhibudz zaka wa ba'dhal lubbi. Malah menghilangkan kecerdasan. Ya, tadi kasus yang tadi saya ceritakan tadi, ya. Ngapal cilik ngapal Quran tapi ternyata sampai besar nggak finish. Apal 10 juz abot. Mungkin itu overdosis. Ya. Overdosis. Bisa jadi kayak gitu, minum obat itu nggak boleh overdosis. Nah, overdosis malahan orang mari penyakitnya malah nambahi penyakit kan kayak gitu. Makanya di sini wah menarik sekali beliau nyampaikan gitu. Nah itu kalau yang tadi saya ceritakan kasus para ulama yang mereka sudah bisa belajar sepanjang hari itu nulis, hafal, itu beda kasusnya. Mereka sudah makomnya sudah sampai ke titik yang anak-anak ini belum sampai. Kalau kita belajar sudah senang, sudah menikmati, wis kaya ngono itu bukan jadi penyakit lagi. Wong kesenangan mereka memang belajar. Tapi masalah kita anak-anak sekarang, apalagi anak zaman kita ini, zaman now ini, ya Allah itu. Masalah terbesar itu konsentrasi dan fokus. Salah satu yang bikin konsentrasi yang fokusnya buyar itu short, nonton short. HP itu kan ada short, ada apa itu tadi? Istilahnya FYP, for your page itu kan. Apalagi itu yang singkat-singkat gitu tuh akhirnya reels ya. Akhirnya anak-anak itu ya bosan dengerin opo sejam, sejam. Ini memang satu musuh kita bareng-bareng, bukan musuh ya, kendala atau mungkin problem yang kita harus hadapi. Padahal namanya ngaji itu kata Imam Syafi'i apa? Tulus zaman. Ya akhi lan tanal ilma illa bisittatin. Dulu kita sudah pernah sampaikan ini. Sa'umbika an tafsiriha bi bayanin dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa bulghatun fi riwayah wa suhbatul ustadzi wa tuluz zaman. Ya tuluz zaman ini kan butuh fokus yang luar biasa.
Dan itu harus dilatih dari sekarang ketika anak-anak di masa pendidikan terutama di kutab itu melatih mereka untuk mencintai ilmu, melatih mereka untuk senang duduk di majelis ilmu. Nek urung iso sak jam ojo dipaksa sejam. Ya. Makanya harus ada sesi-sesi yang merefresh supaya nggak tegang, supaya anak-anak itu ya nggak merasa malal. Ya. Ibaratnya diserang terus untuk tegang akhirnya apa? Dua lahir ya kan tinggu terus itu kan. Antum nek mesin itu kalau dipakai terus itu kan akhirnya panas itu kan. Ya, nek wis panas ujung-ujungnya bledos. Nek wis bledos ora iso tinggu. Makanya di sini yudhibudz dzaka wa ba'dal lubbi. Ya. Masya Allah. Ini luar biasa sekali Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Ya, beliau orang yang tentunya sungguh-sungguh belajar ngabiskin, tapi kan fasenya tadarruj. Fasenya apa? Tadarruj itu bertahap, step by step. Nggak bisa langsung instan, nggak bisa. Ya. Dan satu anak dengan anak yang lain itu beda-beda, nggak sama. Ini anak urung iso ki 5 menit wis hang. 5 menit wis hang kudu treatmentnya sendiri, gitu kan nggak gitu. Ya kalau ngafal ya motivasinya diperbanyak, dibombong atine digedekke gitu kan. Orang malah bocah wis ngapal kayak mau ora iso-iso dedel gitu kan. Bundet umpamane kayak gitu tambahan bocah gitu kan. Tambah stres anaknya. Ya, sudah dia susah nggak diapresiasi gitu kan makanya. Nah, kalau anak yang pintar yang terlalu cepat, nah itu treatmentnya beda lagi. Makanya anak satu dengan anak yang lain itu beda-beda. Cara dia di treatment itu beda-beda. Ya, kayak tadi kita sampaikan anak yang pintar cenderung dia diajarkan untuk bersabar ketika diulang-ulang. Ya, tambah mungkin dikasih tahu kenapa kok harus diulang-ulang. Ngulang-ulang itu biar tambah mungkin. Dengan diulang-ulang itu insya Allah pahalanya tambah banyak. Nek ayat itu dihitung satu hurufnya berapa? Nah kalau berapa ayat berarti mungkin bisa diceritakan sahabat Umar itu sudah hafal Al-Quran. Beliau pernah baca satu ayat semalaman diulang-ulang. Semalaman tuh dia baca satu ayat itu berulang-ulang. Nah adik kan nggak lebih pintar dari sahabat Umar, nggak lebih alim dari sahabat Umar. Nah kenapa kok sahabat Umar mengulang-ulang ayat itu? Karena kalau diulang-ulang itu lebih masuk ke hati. Ya, ketika diulang-ulang nanti beliau sampai nangis ketika mencerna ayat itu. Nah anak itu jadi paham, oh kenapa saya harus mengulang lagi, kenapa saya harus sabar dengarkan materi yang saya sudah pernah pelajari. Nah gitu. Maka barakallahu fikum. Nggih, monggo. Fayatlubuna lil khalasi khilatan. Ya. Tunji minat ta'limi au wasilatan. Nah, ini kan bahaya sekali. Ketika anak itu kemudian minta, udah nggak usah belajar aja. Nang pondok 3 tahun bare aku gak mau ke pondok lagi. Apa sekolah nang jowo wae. Apa moh nang pondok kok moh wis jeleh-jeleh. Kan bahaya itu. Gak mau ngafal Quran, moh ngafal Quran. Bahasa moh ngafal Quran ini kan bahaya. Mosok nggak mau sama Al-Quran itu kan, ini kan jangan sampai anak itu jadi trauma. Di bahasanya di sini sampai fayatlubuna lil khalasi hilatan tunji minat ta'limi, menyelamatkan dia dari belajar. Kan harusnya kebalik, belajar itu menyelamatkan dia, tapi dia jadi menyelamatkan dia dari belajar. Ya makanya Masya Allah ini apa yang beliau sampaikan ini luar biasa dalam sekali. Jadi kita ini memang harus melihat ya kondisional anak. Ini bocah wis ngeklik belum ini? Ini belum ngeklik. Ini 20%, ini 50%. Gitu. Jadi nggak boleh mainan terus, juga nggak boleh. Jadi harus benar-benar diseimbangkan, benar-benar balance
sampai anak itu tujuan kita tadi bisa mencintai ilmu. Ilmu itu cinta bagi dia. Kalau sudah cinta kayak Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, muridnya Imam Syafi'i. Orang paham-paham yo sinau terus. Soalnya apa? Wih seneng. Bahkan sampai diriwayatkan Imam Syafi'i itu ngulangi jelas ke teng Rabi bin Sulaiman muridnya itu 50 kali. Jenengan itu kalau sekelas muridnya Imam Syafi'i ada yang kayak gitu itu kan. Kira-kira sekelas muridnya Ustadz Aditya, Ustadz Hasan di sini, Ustadz Aslam. Mungkin nggak ada yang kayak gitu itu. Kita mungkin buatan Pak. Kalau kelasnya muridnya Imam Syafi'i butuh dijelaskan sama beliau 50 kali. Makanya dari situ kita paham namanya proses belajar itu nggak instan. Banyak aspek yang harus ditempuh. Salah satu aspek terbesar yang ditundukkan sebelum yang lain adalah membuat anak itu cinta dengan ilmu. Membuat anak itu senang dengan ilmu. Membuat anak bahagia duduk di majelis ilmu. Kalau sudah itu, Masya Allah. Kalau sudah seperti itu, enak. Ya. Baleni ping 1 siap, baleni ping 1. Nikmati aja dia ngulangi itu, nikmati. Ya kan? Tapi nek nggak seneng, 1 kali aja berat. Suruh orang sekali, wah ngelese itu susah kayak welut udah. Ugat. Kenapa? Karena nggak menikmati, dia nggak seneng dengan itu. Nah, justru PR kita jangan sampai yang disenangi anak itu hal yang nggak baik, hal yang kontraproduktif. Ini yang teori Barat, namanya Barat itu sing penting seneng, sing disenangi apa kuwi didukung. Nah, nek sing disenangi maksiat, sing disenangi nggak bagus kan nggak bisa seperti itu. Nah, farifku fi kullil umuri ahsanu, bersikap lembut, bersikap halus ya. Di seluruh perkara itu hal yang bagus, hal yang baik ya. Qalu bidza wa sarrahu au bayyan ya. Baik itu kita itu rifq dengan perkataan, dengan menyemangati ya, dengan menjelaskan ya. Maka ar-rifqu la ya'ti fi syai'in illa zanahu wala yunza'u min syai'in illa syanah. Sikap lembut itu tidak ada di satu hal kecuali akan menjadi penghias bagi hal tersebut ya. Dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan merusak, menjadikan hal itu enggak enak dipandang, nggak bagus, nggak baik. Maka ini juga yang kita sampaikan kepada nasihat kepada kami pribadi, kepada para asatidzah di sini, kepada wali semuanya, ya, dikedepankan arifku. Ya, jadi kalau apa-apa itu ya memang kita kalau bisa dengan cara yang lembut, yang baik. Ya, nah, ibaratnya bisa dengan cara yang lembut, ya. Maka diusahakan dulu lembut sampai benar-benar mentok ya. Mentok ora iso baru mungkin dengan cara yang lain ya. Barakallahu fikum. Nah, rifku itu salah satu bentuk rifku itu taghaful. Taghaful itu apa? Ya kadang anak itu ketika dia mainan kita udah biarin dia mainan. Ketika memang waktunya mainan, dia memang harusnya pas bermain ya. Kita sudah nusamih gitu. Nah, di rumah itu kan kadang sering ya ndok pecah, itu kan mungkin ada piring pecah, lagi wae disaponi, baru disapu wis gejah meneh gitu kan. Mungkin baru beli wortel dipoceli kepengen masak, akhirnya jadi nggak karuan dapurnya gitu kan. Pernah mainan lilin mungkin ya akhirnya netes di mana-mana, netes nong karpet, netes nong. Ya, Masya Allah ya.
Itu pengalaman ya. Mau anak-anak itu ya kayak gitu tabiatnya. Kalau waktunya main, kadang ya mainnya ya yang dia lihat itu mainan, ya bagi orang lain bukan mainan, bagi dia mainan. Ya. Kadang taghaful, rifq. Bukan berarti nggak boleh negur ya. Nggak masalah ditegur, tapi dengan cara yang baik. Oh, nah ini bukan buat mainan. Ya. Ini caranya diajari, cara motong gini loh yang bener. Golek ke pesone sing ketul loh, ojo peso sing tajem. Kalau peso yang tajem nanti bablasan bahaya. Jadi ada kan pisau yang apa? Yang nggak tajem itu, pisau-pisau yang beli murah itu kan dia dari besi itu kan nggak tajem. Nah itu buat pelatihan malah. Makanya di Cina itu anak kecil usia 6 tahun wis iso masak. Wis lincah masak karena dari kecil dicekeli terus diarahke. Ya. Dan itu barokah. Kami dulu bisa masak itu salah satunya sering ngrewoi ibu. Jadi pas SD itu kalau ibu masak itu saya mesti ikut ke dapur. Ya. Opo-opo dipotongnya akhirnya gara-gara itu disediake dhewe. Ya, iki pesone dhewe, wortele dhewe, tapi nggak boleh grecoki miliknya ibu. Jadi kalau yang masakannya ibu sini ya, sini ini masakanmu gini. Sambil diajari caranya motong gini. Nanti dikasih tahu bumbunya apa. Akhirnya saya kelas 6 SD buat klub masak. Anak-anak SD itu tak kumpul ke konco-konco ada 6 iuran 500 rupiah. 500 rupiah beli di pasar, yuk masak apa? Masak sayur bening, dimasak kok dipangan bareng-bareng. Ya. Kelas 2 SMP itu kalau ibu pergi kemana-mana, kayak kok dimasak. Iki, saya sudah tamat bumbu Nusantara itu kelas 2 SMP. Jadi bumbu ongseng, bumbu sayur bening, bumbu kuning, bumbu merah itu sudah tamat kelas 2 SMP. Kalau ibu pergi ora khawatir, sudah ada yang gantikan masak di rumah. Ya. Sampai sekarang kalau acara-acara di rumah saya datang itu bule itu mesti langsung bilang, wah masakannya nggak enak gini, nggak pede. Kenapa? Karena nyoba masakan saya katanya lebih enak gitu. Nah, itu barokah dulu ngrewoi, jadi barokah ngerusui ibu ketika masak itu akhirnya jadi iso masak karena diarahkan. Tapi kalau dilarang sama sekali nggak boleh, mungkin saya jadi akhirnya ya nggak punya skill gitu. Tapi karena diarahkan yo jadi punya skill. Ya, sempat dulu karena saya juga bapak saya pandai besi ya. Jadi di satu waktu kadang ya saya disuruh juga pandai besi. Nah, bapak itu kan saya jadi kurang seneng kalau masak karena masak itu identiknya perempuan ya. Padahal chef-chef terkenal itu laki-laki semua padahal. Jarang yang chef itu kan rata-rata laki-laki yang masakannya enak-enak ya. Kalau perempuan itu ya ada tapi nggak banyak, lebih banyak laki-lakinya. Ya, berarti ya sebenarnya nggak identik buat laki-laki. Kayak kalau masak di medan perang kayak di Gaza itu kan sing masak laki-laki semua, itu sing pabrik roti, itu nanti mungkin nasi goreng lah nengkono nasi Arab gitu kan skala besar, sing masak laki-laki semua. Laki-laki nggak bisa masak kan nanti jadi manfaatnya kurang banyak. Makanya kan salah satu itu skill aja, skill gitu kan. Perkara orang nanti mau dibuat jadi warung nanti ya itu pembahasannya Mas Agen itu nanti jadi warung atau enggak. Barakallahu fikum. Itu Masya Allah. Jadi kayak gini yang kita mungkin bisa sampaikan. Anak-anak itu dikasih jalurnya. Kalau dia seneng apa selama itu mubah boleh syar'i. Kalau bisa diimprove skillnya bisa jadi profesional lebih bagus kayak gitu. Senengnya gambar, mungkin dia nanti gambar-gambar kayak gini ya jadi manfaat buat umat kan kayak gitu. Ya, yang jelas ya ketika kita lembut kemudian ngarahkan muyulnya anak itu, maka itu jadi potensi yang insya Allah jadi skill dia untuk hidup ke depan. Oke, barakallahu fikum. Niki mungkin kajian kita di siang ini. Kita ada diskusi mungkin sebentar ya, nanti insya Allah setelah diskusi kami minta maaf izin pamit lebih dulu. Barakallahu fikum, saya kembalikan ke Ustaz Hasan. Jazakumullah khair kepada Ustaz Nur Adriansyah. Kami persilahkan kepada
Bapak dan Ibu, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ibu-ibu barangkali ada yang ini, ibu-ibu dulu biasanya sing semangat ibu-ibu. Ada yang timnya nggak Ustaz? Yang diputer yang ustadzahnya yang ini? Nggak ada. Bapak-bapak monggo nek bebas, ada yang ditanyakan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terkait dengan tadi ide bagaimana mengarahkan potensi anak, kita melihat setelah sambil kadang di kadang itu, melihat potensi anak tetap itu banyak, begitu ya. Nah, dan saya lihat kemarin sudah ada budaya, nah saya punya terlintas dalam itu ide, tapi mungkin realisasinya perlu dipertimbangkan dengan matang, dan tahu depan atau gimana. Jadi kita buka semacam ekstra yang itu bebas, ya. Siapa yang minat dan nanti konsekuensinya dengan biaya atau piramid bisa dipertimbangkan. Misalnya kalau tadi masak ya mungkin diakomodasi dengan jadwal yang fair, tapi ada hal-hal yang sederhana, misalnya ada klub bahasa Arab, ada klub bahasa Inggris. Kemudian yang sekarang itu tidak, yang kita tidak boleh ketinggalan adalah sebenarnya klub IT. Ya, itu kan bisa kalau ini diarahkan ke kaitan dengan komputer atau penggunaan komputer ataupun HP, tapi udah hal yang positif kan gitu ya. Nah itu mungkin ke depan bisa diolah. Mungkin ya itu cuma 2 atau 3 anak, tapi nggak apa-apa, gitu ya. Nah terus siapa yang ngajar? Kemarin kan sudah ada komite ya. Nah saya melihat potensi dari orang tua ini kan juga luar biasa. Jadi mungkin ada orang tua yang punya profesi dunia pemrograman atau apalah ya. Itu kan bisa. Kemudian ada orang tua yang mahir bahasa Inggris, daripada kita anaknya di kursus di lembaga luar yang saya pernah, karena dulu saya pernah ikut di masa kecil, pernah ikut les-lesan bahasa Inggris, itu materinya juga nggak baik begitu ya. Nah lebih baik ada orang tua yang memfasilitasi ekstra itu, karena kita orang muslim perlu anak yang punya kemampuan berbagai bahasa begitu ke depannya begitu. Itu jadi itu hanya yang saya bayangkan, baru 3 sektor ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian IT. Mungkin bisa ke depan diolah dan tidak harus banyak-banyak, mungkin siapa yang minat 2, 3, 5 anak, mungkin minggu sekali atau apa, tapi itu tanggung jawabnya nanti ada kerjasama antara pihak pusat dengan komite misalnya. Jadi itu sebuah bagian dari kontribusi. Begitu. Mohon maaf agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bismillah. Mungkin saya tanggapi ya. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan insya Allah, usulan yang bagus sekali untuk mengembangkan skill anak-anak. Jadi mungkin juga nanti kita bisa hitung-hitung juga, artinya dengan waktu yang ada sampai sore, karena memang salah satu tujuan kemarin full day itu kan mensupport materi yang sudah ada di pagi, kemudian supaya juga santri-santri kita yang anak-anak itu yang sorenya di TPA atau di yang lain itu biar lebih matching materinya, nyambung dengan yang ada di Kutab. Itu kan tujuan utamanya di situ.
Nanti mungkin kita sambil evaluasi biar full day ini mungkin berjalan dulu. Evaluasinya nanti seperti apa, efektivitasnya seperti apa. Nanti kalau mungkin masih kita lihat ada spare, terus kita mungkin untuk kita maksimalkan di sisi yang lain, insya Allah itu hal yang tidak saling bertentangan, bahkan mungkin bisa jadi anak malah lebih happy dengan itu kalau dikemas dengan cara yang lebih asik gitu kan. Insya Allah malah mereka jadi punya skill yang lain. Nanti insya Allah kita tampung terlebih dahulu usulannya, nanti insya Allah kita godok lagi. Mudah-mudahan nanti ada format yang bisa kita sampaikan, kayak mungkin beberapa yang kita lihat di beberapa sekolah itu memang ada beberapa wali yang kepingin sodakoh ilmu gitu kan, dia punya skill apa gitu, mungkin kepingin ditularkan skill nukang umpamanya, gawe yo lemari kecil-kecilan, atau anak diajari buat meja sendiri gitu kan. Kalau yang bapaknya mungkin bisa di pertukangan, kalau mungkin yang bisa di IT mungkin bisa ngoperasikan komputer ya, sampai mungkin paling enggak bisa ngetik Microsoft Office itu kan sudah lumayan, anak SD sudah bisa itu kan sudah lumayan. Yang ala kuliah nanti insya Allah kita tabung, nanti kita insya Allah coba lihat seperti apa ke depan, memungkinkan atau tidak, dan diterapkannya seperti apa. Oke. Ada yang lain mungkin yang ibu-ibu ada mungkin yang ditanyakan atau diusulkan atau mau disampaikan? Oke. Oke, tidak ada, mungkin saya kembalikan ke pembawa acara. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran kepada beliau Ustaz Nurul Diansyah atas isiannya.